Bapa, jangan izinkan persekutuan kami ini sia-sia. Jangan izinkan persekutuan kami ini hanya sebagai rutinitas, tapi biarlah persekutuan kami ini bermakna bagi diri kami dan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Mampir, hadir, dan tinggallah Engkau di tengah-tengah kami, dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom. Am-Akena yang menjadi tema kita pada saat ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sesungguhnya 3 kata itu ada komanya, tidak ada berakar bertumbuh, yang ada berakar, bertumbuh, dan oke. Jadi aku pikir lebih bagus ini banyak kita diskusi daripada saya berdiri di situ. Ya, enak deh. Setuju? Iya. Lagi ini kita coba baca Galatia 5 ayat 22, dan ini bukan ayat yang sulit, tetapi ayat yang gampang, yaitu tentang buah-buah. Oke, kita baca rame-rame. 1, 2, ya. 9 kelompok. Orang kalau masalah sebab kelompok kan. Dapat kelompok kan Allah ingin tahu because ini cuma bukan cerita dua tapi waktu buah roh menangkui obat 5. Yang pasti kemarin ya sama petugas ya bergabung ke sana. Orang ada sebar cerita. Tugas kayaknya coba tidak ceritakan dalam kelompok itu apa-apa saja yang perlakuan atau tindakan yang dibuat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seperti ini, perkataan tadi waktu buah roh. Boleh tak? Bisa dipahami? Oke. Kuliah bahwa itu kamu pilih tamuma mana yang kalian terangkan, tetapi yang inang terangkan bukan pengertian tapi tindakan, perbuatan, apa ya di mana cerita orang Tuhan ini. Boleh yang di sini bisa dipahami ya? Apa? Di sini kasih yang kami ambil. Kami menceritakan suatu keluarga. Ada 7 bersaudara. 6 saudara ini sukses semuanya. 1 perlu bantuan, ya kan? Ibarat kata yang satu ini nggak sesukses saudara-saudaranya, ya kan? Tapi kalau yang 6 orang ini mau melihat saudaranya yang tidak sukses satu ini, mereka pasti membantu anak yang gak sukses ini. Disinilah ada kasih. Kalau tidak ada kasih di 6 bersaudara ini, itu saudaranya yang satu akan dibiarkan saja. Itu abang cerita dari kami. Jadi yang kami pilih kasih. Kalau kami mengambil dari tepuk tangan dengan ada yang yang kami ambil dari buah-buah roh yaitu kasih juga lah. Nah, suatu contoh, misalkan kita melihat seseorang suatu kejadian seperti tabrakan, ya, kita melihat, kita langsung membantu, ya kan?
jangan seperti waktu siang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Tetapi kalau kita ada tindak lanjut, bawa ke rumah sakit, langsung tindak lanjut pengobatan, pokoknya kita sampai selesai. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, soal alasan Maria. Jadi yang kedua, seseorang misalkan dia butuh sesuatu, kita melihat, kita bertanya, kenapa? Kamu ada apa? Nah, di situ kita bisa langsung, siapa tahu mungkin dalam keluarganya broken home lah gitu ya. Jadi karena saya juga pernah melihat seperti itu. Saya tanya, kenapa deh? Ini mahasiswa, ini seorang mahasiswa. Nah, dia bilang, enggak kak. Kenapa kamu? Kok saya lihat kamu lusuh banget? Enggak, orang tuaku broken home. Katanya, kenapa nangis dia? Ini berdua sama temannya cowok ini. Nah, mungkin kalau orang, kamu kok peduli amat? Ya, enggak tahu kenapa hati saya seperti itu. Itu adalah penguasaan diri dan kelemahan tuntutan. Kenapa kita ambil penguasaan diri, terutama kami yang masih muda-muda, kami masih punya anak kecil. Tadi sebenarnya kita yang baca itu macam sama campur. Jadi ada yang muda dan ada yang tua, gitu kan? Jadi tema kita yang kita ambil dari Bogoro itu adalah penguasaan diri. Seperti kita yang masih mempunyai anak kecil, yang lagi nakal-nakalnya, kadang kita emosi saat kita menyuruh anak kita tidak mau belajar, tidak bisa kita suruh mandi, kita kadang emosi gitu ya Naliman. Terus di situ kita kadang tidak bisa menguasai diri kita. Tapi di saat kita marah, kita itu masih ada hati yang apa ya, lemah lembut. Saat kita marah, kita perlu lagi anak kita. Kita bilang maaf ya, mama marah karena mama itu sayang sama kalian gitu. Mungkin di kamar adalah istilahnya makan di restoran ya. Ada dua orang bapak-bapak yang sudah tua dan homeless. Dia ceritanya kami sudah ngantri di barisan yang mau beli ini, dia di belakang. Kemudian kita lihat begitu, kasihan ya bapak-bapak ini. Jadi kami persilakan, ayo Pak silakan lebih dulu. Kami bilang begitu, jadi dia antri begitu. Setelah dia antri begitu, dapatlah dia makannya kan, apa yang dia suka. Jadi kan kita lihat lah ceritanya ini. Terus udah gitu, oke makan dia, tapi kami nggak bilang bahwa kami itu bayarin dia supaya dia jangan malu sama itulah intinya. Jadi kami nggak kasih tahu bahwa kami dia itu bapak itu kami bayarin gitu. Lama betul-betul kan lagi. Ada yang apa? Jadi supaya dia jangan malu amang, jadi kami bilang tenang aja Pak, padahal yang bayar ceritanya kami gitu. Dalam ceritanya itu, amang. Itu amang ceritanya. Tepuk tangan itu Kapri. Apa Kapri ini? Kami dari Bapak Boy menceritakan tentang roh kasih buah-buah roh yang bisa menjadi saksi pada kita semua. Ceritanya ada seorang guru, dia selalu dibully di sekolah, misalnya tempat duduknya dikasih lem atau kalau setiap kali dia ngajar, anak-anaknya selalu aja nakal, troublemaker, selalu lempar-lemparin kapur, misalnya kayak gitu. Dia tetap mengajar dengan penuh kesabaran, dengan penuh kemurahan, dengan penuh kebaikan dan kesetiaan. Dan suatu saat anak-anak yang troublemaker ini dia temui lagi di tengah jalan sedang dibegal. Ketika dia dibegal, orang-orang di sekitar ini Kesabaran, bawa kesabaran yang selama ini kami hadapi di dalam rumah tangga. Anak menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi mertua, menghadapi masih banyak banget, tapi tetap sabar menghadapinya.
semuanya. Oke, silakan. Ini kami mengenai sesama anak ya, sesama ibu-ibu selalu tidak ada kesabaran. Nah, mari kita semua kuasai dua-dua roh itu ya. Tapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh biarlah. Ya, jadi kami ngambil contoh pengalaman pribadi gitu kan. Dua roh yang kami pilih adalah penguasaan diri. Nah, ini kesaksian pribadi aja ya. Jadi saya ini termasuk orang yang susah menyembunyikan kekesalan dalam wajah. Wajah saya itu gampang ditebak. Kalau lagi marah, kalau lagi apa itu mudah sekali, gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa ketebak, gitu ya. Jadi pengalaman itu selama 4 tahun di tempat itu karena ketika kita mengerjakan pada saat saya menyelesaikan tugas ya presentasi, jadi ada namanya guru gitu kan, profesor. Tiba-tiba kita udah ngerjain, udah tidur cuma 3 jam gitu ya, ngurusin anak. Waktu itu minat masih ada, tapi waktu itu stroke gitu kan. Jadi ini semua udah mumet, tenaga udah tinggal apa ya, setetes aja kali ya, tapi berusaha untuk puas. Tiba-tiba ketemu sama promotor yang mengatakan garbage, yang kamu kerjakan adalah sampah. Dari situ perasaannya mau namanya berubah itu aja ya. Aduh, dibilang sampah. You nggak tahu aku ini kayak apa tadi malam gitu ya. Tapi di sini Tuhan ingatkan, kalau kau buatkan wajahmu yang marah, kau gagal. Orang Cina, gambar jodoh. Yang mau saya katakan memang godang kamu memilih kasih. Biar kamu mampu berroy. Kasih dong penting. Kasihkah yang lebih penting di situ? Apa? Kesabaran? Akan lebih penting di sini. Iya semuanya yang lebih penting. Kasih. Setuju? Kasihlah, kasih lebih banyak dosa. Oke. Ibu tahu kalau damai sejahtera itu susah untuk kita lakukan. Tapi di dalam damai sejahtera itu sudah terjatuh semua. Ini anak kalian bercerita. Asa suami kalian tujuh warga. Mana dokter damai sejahtera menghadapi suami, menghadapi mertua, tidak ada berdamaian dengan diri sendiri. Enak berdamai dengan diri sendiri adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Kalau hidup asa tak mampu kita berdamai dengan diri kita karena memang adalah tidak mampu menguasai diri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ibu Tuhanmu dong. Siara nasa mula manak kusuk pam. Buah roh dan boy di dalam kamu. Jujur macam semua kesalahan kamu. Kurang kamu ini udah karena di dalam kamu macam jujur cuma semua kesalahan kamu. Buah roh dan boy di dalam kamu. Anak kita supaya buah roh ini tercapai, terwujud dan bisa kita lakukan. Jangan ada panasan kita. Tidak bisa. Jangan dong. So kadang-kadang manusia orang yang percaya tidak bisa, harus dapat buah roh. Tidak. Atau apa yang kita lakukan? Doa. Berserah diri kepada bahasa. Nah, ulok semua
kalau kita berbicara buah-buah roh, jangan berusaha melakukan kasih. Jangan berusaha melakukan sukacita. Jangan berusaha melakukan damai sejahtera dan semua buah-buah roh ini. Jangan. Akibatnya nanti hidup kalian akan munafik, berpura-pura. Tetapi apa? Berusaha dan berjuanglah hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh akan membuat molongannya. Kalau sudah mampu dan berhidup roh itu dalam hidup kita, akan kita petik buahnya. Ada sukacita. Sukacita itu tidak berpura-pura lagi. Sopan ke alam batang. Ada yang tengok alam batang. Mengkel di siang mataran, tangis di itu dari cuci hitam. Makanya roh yang aku coba bumu asal mengkel cuci. Dosa itu nah, makanya aku udah langsung waktu depan bumi roh mengkel. Ternyata apa? Ini udah terjadi. Mengkel di siang mataran, tangis di siang kemudian. Sehingga sukacita itu belum ada di dalam diri kita. Jadi akhirnya jangan kita paksakan kita bersukacita, itu tidak akan bisa. Tetapi mari sekuat tenaga, markuku kita, kuat kita mengundang Roh Kudus hidup di dalam kita dan dihasilkan buah-buah itu adalah buah-buah roh. Alamiah kena keenam saja, Pak. Mengenai apa? Iya, itu ada Pak. Nyonya Tambunan baru tapir. Nama kritik. Oke. Iya. Model enam dan enam itu yang kurang tadi yang mau saya jelaskan. Oleh karena itu ingat, supaya akar itu kuat harus dipupuk. Harus berpersatuan. Atau tosla. Kalau tidak Pak, selagi kita hidup persoalan akan datang. Alami hidup, jangan minta undang tajaroh kita. Persoalan itu akan berhenti dari Tuhan. Kalau tak ingok Pak, kuatkan saja. Kalau persoalan itu boleh lalu menentukan hapusion. Mari kita pakai berbulan dalam hidup kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sulaimi Nabil Huriami seksi parupuan madok maunya tetua pamuna bajai hinauli hinani dipasang di pangada motong di habis satu sadayo Tuhan nungadi bohali na kosong kami anugerah Allah Bapa dan kasih setia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua.